Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama gue Rizal Fauzi di channel gue Rizal Fauzi. Dan seperti biasa jangan lupa like, dan juga yang belum subscribe dulu channel ini agar channel ini bisa berkembang dan gue bisa membuat konten-konten yang baru lagi dan juga bersemangat untuk bikin video-video untuk kalian tonton guys. Oke guys, untuk hari ini gue akan bahas tentang sesuatu yang penting bagi kita, yaitu pekerjaan ya. Karena sekarang sedang maraknya virus corona, dan gue sempat lihat seliwingan gitu ya, sedikit gitu ya di dekat rumah gue, atau di ya di depan rumah, di depan gang. Soalnya gue rumahnya di dekat gang ya. Itu banyak banget orang-orang yang berjuang gitu ya, walaupun sedang corona gini ya, apa ya, kalau misalkan nggak kerja nggak bisa makan gitu ya, kayak misalkan tukang rujak bebek lah, tukang ibu-ibu jamu lah, kemudian ada lagi angkot lah, ojek lah, dan segala macem gitu ya. Jadi pekerjaan-pekerjaan ini emang nggak bisa dilakukan di rumah gitu, karena mereka tidak ada jaminan untuk mendapatkan uang gitu, kecuali yang udah yang ada sangkut pautnya dengan pemerintah, misalkan kayak PNS, kayak tentara, Polri, itu kan sudah apa ya, gajinya kan dari pemerintah gitu ya. Tapi kan kalau misalkan kayak buruh gitu kan, kita kan nggak tahu apakah mereka di asuransikan gitu atau tidak gitu ya. Apalagi kan sekarang banyak sekali orang-orang yang padahal pemerintah sudah menghimbau bahwa jangan untuk bekerja, tapi masih banyak perusahaan-perusahaan yang memperkerjakan karyawannya untuk bekerja gitu ya di perusahaan tersebut gitu ya. Padahal udah ada himbauan bahwa bekerjalah di rumah gitu ya, tapi tidak bisa gitu ya, karena hal ya uang gitu ya kan, untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari gitu ya. Seperti itu. Jadi gue bakal bahas di sini adalah 5 pekerjaan yang bisa dilakukan di rumah. Ya, yang bisa dikerjakan di rumah saat kondisi seperti ini, atau misalkan kalian lagi magar gitu ya, gak mau kemana-mana, bisa di rumah dengan pekerjaan seperti ini. Oke, langsung saja kita masuk ke yang pertama. Yang pertama adalah joki game online. Ya pastilah, ini pasti sangat-sangat apa ya, sudah banyak sekali ya orang-orang yang meminta orang untuk menjokikan akun gamenya untuk agar bisa lebih tinggi gitu ranknya gitu. Misalkan kayak Mobile Legend gitu ya, pengen dimitikin gitu ya, jadi harus minta bantuan orang untuk menjokikan, dan nanti dibayar dengan harga berapapun. Kadang-kadang gue pernah lihat orang gitu ya ngejokiin akun game orang lain gitu ya, sampai satu game itu sama dengan 10.000 gitu kan. Dan belum kan itu nggak pasti ya, apakah menang terus atau ada yang kalahnya gitu kan, kita nggak tahu gitu ya, dengan patokan harga satu permainan sama dengan 10.000 gitu ya kan gitu. Tapi yang jelas ini bisa dilakukan di rumah, yang penting ada kuota. Yang penting ada kuota gitu ya, karena game online sendiri kan lebih banyak menggunakan kuota kan, lebih banyak menggunakan data ya, yang pasti harus ada wifi gitu ya kalau misalkan gak ada kuota. Oke, selanjutnya yang kedua, penjual akun. Nah, kalau yang kayak gini ya di rumah aja juga bisa gitu ya, penjual akun, mau itu game online, akun Instagram, akun Twitter, akun Facebook, akun YouTube, bahkan ada juga yang menjual followers, kemudian subscriber, kemudian ada like gitu kan ya. Jadi ini nggak usah keluar rumah, cukup di rumah aja. Yang penting ada internet, sekali lagi gitu ya. Yang penting ada internet gitu ya, pasti. Karena misalkan orang yang malas bikin akun gitu ya,
oh pengen nih, gue pengen dapat 500.000 subscriber gitu atau 500.000 followers gitu di Instagram, tapi gue bingung gitu harus gimana gitu. Kan bisa langsung ada tiba-tiba ada iklan gitu ya, iklan jika Anda ingin menambah followers Anda silahkan hubungi di sini. Ada patokan harganya gitu ya, 1.000 sampai dengan berapa ribu gitu ya. Ya seperti itulah penjual akun ya. Gue masukin dalam satu frame aja gitu ya. Oke, next. Yang ketiga, editor. Ya pastilah yang edit ya, yang pasti edit itu pasti lebih banyak di rumah. Kalau misalkan lebih banyaknya mungkin di cafe atau di mana gitu ya, karena editor ini kan mencari apa ya, kayak efek-efeknya kan harus cari di internet juga kan biar pas gitu sama videonya gitu ya. Entah itu editornya itu untuk video, entah editornya itu buat foto gitu kan, kita kan sama-sama editor gitu ya, jadi lebih banyak di rumah gitu ya untuk mengerjakan suatu karya gitu, suatu karya untuk rumah menjadi suatu uang kayak gitu. Oke, next. Yang keempat, freelancer. Ya, ini sesuai banget sama jurusan gue, yaitu RPL, rekayasa perangkat lunak gitu ya. Jadi freelancer ini ya apa ya, kebanyakan ya atau bisa dibilang di rumah aja gitu ya, hashtag di rumah aja gitu ya, nggak kemana-mana, cuma ngoding dapat duit gitu. Dan juga freelancer ini ada apa ya, takaran-takarannya. Maksud takaran itu apa sih? Kayak ada kesulitannya masing-masing gitu. Jadi misalkan cari ada di web gitu ya, web freelancer, tiba-tiba nanti muncul proyek yang akan dikerjakan gitu dari harga $1 sampai berapa ribu dolar gitu ya, dengan kualitas kita sampai mana gitu ya, dan proyeknya berapa hari gitu kan. Jadi freelancer ini cuma apa ya, cuma lihat-lihat web, kemudian apakah ada proyek yang harus dibenahi atau proyek yang harus dibuat gitu ya, misalkan kayak membuat sebuah web atau membuat sebuah server gitu kan ya. Jadi kan jadi ke freelancernya ini sendiri kan mendapatkan uang gitu. Tapi juga kan kebanyakan ini kan dari luar kan ya gitu. Jadi harus pandai berbahasa luar ya. Umumnya Inggris lah ya, minimal gitu ya. Bagus dalam Inggris. Seperti itu kalau freelancer ya, yang gue tahu. Karena freelancer ini kalau udah punya skill, udah punya public speaking yang bagus, ya udah gitu ya, bisa dipakai gitu. Selalu dipakai dan juga dapat uang dari proyek tersebut. Oke, next. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu YouTuber. Ya pastilah kalau YouTuber ya, kalau YouTuber itu nggak perlu keluar rumah. Kalau keluar rumah mungkin bikin vlog atau mungkin bikin sesuatu yang di luar rumah. Cuman kalau misalkan YouTuber ini bisa dibilang banyaknya itu di rumah. Misalkan kayak YouTuber gaming atau kayak YouTuber reaction, itu pasti di rumah aja gitu ya. Kayak reaction meme atau reaction video gitu ya kan, itu lebih ke di rumah aja gitu ya. Dari kalau misalkan kayak YouTuber vlog itu emang harus di luar, atau mungkin kayak daily vlog gitu ya, misalkan gue lagi mandi nih guys atau gue lagi gabut ini guys, tolong komen di bawah apa yang harus kita lakukan gitu ya. Seperti itu ya, karena YouTuber itu gak perlu untuk keluar rumah. Kalau keluar rumah juga kalau misalkan ada barang-barang seperti kalau misalkan mau buat eksperimen atau mau buat sesuatu yang wow gitu ya, atau DIY yang lain gitu ya kan bisa gitu ya. Tapi kebanyakan YouTuber itu di rumah gitu ya, kayak reaction meme atau misalkan buat karya di rumah gitu kan, tidak menutup kemungkinan gitu ya. Tapi kalau misalkan untuk
mendapatkan penghasilan dari YouTube ini kan sekarang udah ada persyaratan monetize gitu ya, monetisasi ya gitu ya, dari YouTube yang harus harus mempunyai 1000 subscriber dulu dan juga 4000 jam ditonton oleh publik gitu ya. Terus kemudian ada juga peraturan KOPA yang apakah ini video diperuntukkan untuk anak-anak atau tidak gitu ya, seperti itu gitu. Nah itu dia guys, sedikit atau gue bilang 5 pekerjaan yang bisa dilakukan di rumah. Kalau misalkan menurut kalian masih ada pekerjaan yang bisa dilakukan di rumah, kok ditulis di kolom komentar saja ya untuk lebih lanjutnya. So thank you very much for your attention. Makasih yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini jika kalian suka. Share ke teman-teman kalian untuk bisa tahu gue upload video-video dan juga punya channel. Dan juga nyalain notifikasinya biar kalian tahu gue upload video baru. So thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Ciao.